Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih teman-teman wartawan sudah hadir dalam acara konferensi pers tingkat bunga penjaminan simpanan. Yang terhormat Ketua Dewan Komisioner Bapak Purbaya Sadewa, yang terhormat Ibu Lana Sustianingsih, Kepala Eksekutif, yang terhormat Bapak Priyanto Budi Nugroho, Direktur Eksekutif Surveillance Pemeriksaan dan Statistik, dan yang terhormat dan saya banggakan rekan-rekan wartawan yang hadir pada saat acara konferensi pers tingkat bunga penjaminan LPS. Hari ini Rabu 25 Mei 2022, LPS akan menyelenggarakan konferensi pers tingkat bunga penjaminan simpanan LPS, di mana yang kita sama-sama ketahui bahwa berdasarkan PLPS nomor 1 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan lembaga penjamin simpanan nomor 2 PLPS 2010 tentang program penjaminan simpanan, di dalam pasal 42 LPS diatur LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan dan itu dilakukan 3 kali dalam 1 tahun, yaitu pada bulan Januari, bulan Mei, dan bulan September. Dan kebetulan saat ini adalah kewajiban untuk menetapkan di bulan Mei tahun 2022. Dan LPS juga punya kewajiban untuk mengumumkan tingkat bunga penjaminan yang telah ditetapkan kepada masyarakat. Jadi untuk memulai konferensi pers tingkat bunga penjaminan LPS ini, kami mohon Pak Purbaya selaku Ketua Dewan Komisioner untuk menyampaikannya. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Terima kasih Pak Dimas. Yang terhormat Ibu Kepala Eksekutif dan anggota Dewan Komisioner LPS, yang terhormat Direktur Eksekutif, Kepala Kantor dan Biro di lingkungan LPS, yang terhormat rekan-rekan wartawan dan media yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, Rabu 25 Mei 2022, Rapat Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan telah melakukan penetapan kebijakan tingkat bunga penjaminan atau TBP untuk periode reguler 2 tahun 2022. Sebagaimana diketahui, penetapan tingkat bunga penjaminan bulan ini adalah penetapan periode reguler sesuai ketentuan perundangan berlaku, yaitu minimal 3 kali dalam setahun di bulan Januari, Mei, dan September. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh produk simpanan dalam rupiah dan valuta asing di bank umum serta untuk simpanan dalam rupiah di Bank Perkreditan Rakyat. Beberapa hal pokok yang menjadi pertimbangan dalam rapat Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan dalam penetapan tingkat bunga penjaminan periode reguler Mei 2022 ini antara lain adalah: A. Suku bunga simpanan menunjukkan tren penurunan melambat di tengah kondisi likuiditas perbankan yang masih cukup longgar. Perkembangan suku bunga pasar simpanan untuk simpanan rupiah terpantau turun terbatas sebesar 2 BPS menjadi sebesar 2,36% pada periode observasi 8 April sampai dengan 17 Mei 2022. Atau jika diakumulasi sejak penurunan periode sebelumnya, September 2021, SBP telah turun sebesar 48 basis point. Sementara itu, SBP pada falas di periode observasi yang sama terpantau naik sebesar 1 basis point menjadi 0,24%. Atau jika diakumulasi sejak penetapan periode sebelumnya, SBP valuta asing naik terbatas sebesar 1 basis point. Perkembangan tersebut mengindikasikan tren penurunan suku bunga simpanan rupiah telah mendekati fase akhir penurunan. Ke depan diperkirakan ruang penurunan SBP rupiah terbatas sejalan dengan permintaan kredit yang terus pulih dan normalisasi likuiditas yang secara bertahap dilakukan oleh Bank Indonesia. Di sisi lain, perubahan kebijakan suku bunga global terutama oleh The Fed
mulai berdampak pada kenaikan SBP simpanan falas secara bertahap. Ke depan, LPS akan terus memantau perkembangan dan respons suku bunga simpanan perbankan tersebut, serta mencermati potensi intensitas persaingan bank yang berpotensi mempengaruhi kebijakan tingkat bunga penjaminan. Yang berikutnya adalah kondisi likuiditas perbankan masih relatif kuat ditopang pertumbuhan DPK yang tetap stabil. Sementara tingkat permodalan serta fungsi intermediasi terus menunjukkan pemulihan. Kinerja pertumbuhan kredit bank umum melanjutkan tren pemulihan. Pada April 2022, kredit perbankan tumbuh sebesar 9,3% secara year on year. Sementara pertumbuhan DPK tetap berada di level yang lebih tinggi, yaitu sebesar 10,1% secara year on year. Fundamental kondisi perbankan yang relatif kuat juga ditunjukkan dengan rasio permodalan industri yang berada di level 24,03% dan rasio alat likuid di kisaran 131,53%. Perkembangan pasar uang antar bank menunjukkan tren perbaikan baik dari sisi volume maupun suku bunganya. Hal ini merefleksikan likuiditas antar bank yang memadai untuk mendukung pemulihan. Suku bunga pasar uang antar bank Indonesia bergerak di kisaran 2,78%, sedangkan JIBOR 1 bulan turun 1 basis point ke level 3,54%, dan JIBOR 3 bulan relatif stabil di level 3,75%. Pada periode yang sama, rata-rata secured overnight financing rate naik 53 basis point ke level 0,80%. Sementara SOFR tenor 1 bulan naik 28 basis point ke level 0,86%. Dan SOFR tenor 3 bulan itu secured overnight financing rate, SOFR itu tenor 3 bulan naik 37 basis point ke level 1,27%. Kenaikan SOFR ini sejalan dengan kenaikan Fed rate pada awal Mei 2022 sebesar 50 basis point ke kisaran 0,75 sampai 1%. Kondisi likuiditas perbankan yang masih relatif longgar diharapkan mampu mendukung pemulihan perekonomian domestik melalui penyaluran kredit yang lebih tinggi. Oleh karenanya, intermediasi perbankan perlu terus didorong dengan kebijakan akomodatif yang terukur dengan tetap mempertimbangkan stabilitas sistem keuangan. Yang berikutnya, stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga di tengah meningkatnya faktor-faktor risiko eksternal dan tekanan inflasi. Rata-rata nilai tukar berada di level 14.441 rupiah per US dollar, melemah sedikit 0,58% dibanding periode observasi sebelumnya. Faktor pemicu volatilitas rupiah terutama bersumber dari dampak konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan, sentimen risk of investor atas kebijakan hawkish di Amerika Serikat, perkembangan zero COVID policy di China, serta upside risk inflasi tetap perlu diwaspadai dampaknya terhadap kondisi SSK secara umum. Di sisi lain, cakupan simpanan perbankan dari sisi rekening maupun nominal masih terjaga di level yang memadai. Berdasarkan data April 2022, jumlah rekening yang dijamin LPS adalah sebesar 99,93% dari total rekening atau setara dengan 473.896.016 rekening. Dinamika SSK dan faktor risiko yang berkembang saat ini dinilai masih relatif terkendali. Meski demikian, LPS memandang bahwa pemulihan ekonomi perlu terus didorong dengan kebijakan stimulus yang berimbang dan tetap memperhatikan faktor stabilitas jangka panjang. Salah satu upaya kebijakan tersebut adalah tetap memberikan ruang kepada perbankan untuk dapat mengelola biaya yang murah sehingga diharapkan
dapat memberikan insentif bagi perbankan dan pemulihan ekonomi. Kedepan LPS akan terus berupaya menjaga sinergi kebijakan lintas otoritas, terutama moneter dan fiskal, untuk mendukung proses pemulihan ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan. Dengan pertimbangan perkembangan beberapa hal tersebut di atas dan upaya mendorong pemulihan serta sinergi kebijakan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, rapat Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan untuk mempertahankan tingkat bunga penjaminan untuk simpanan dalam rupiah di Bank Umum dan BPR, serta untuk simpanan dalam valuta asing di Bank Umum dengan rincian masing-masing sebagai berikut. Untuk Bank Umum, rupiah 3,5%, falas 0,25%. Untuk Bank Perkreditan Rakyat, rupiah 6%. Selanjutnya, tingkat bunga penjaminan tersebut akan berlaku untuk periode 28 Mei 2022 sampai dengan 30 September 2022. Merujuk kepada PLPS nomor 1 tahun 2018, LPS secara reguler menetapkan tingkat bunga penjaminan 3 kali dalam 1 tahun, yaitu pada bulan Januari, Mei, dan September, kecuali terjadi perubahan pada kondisi perekonomian dan perbankan yang signifikan. Sehingga dalam hal hasil evaluasi terhadap perkembangan kondisi perekonomian dan perbankan menunjukkan adanya perubahan yang lebih cepat dan signifikan dampaknya pada kebijakan tingkat bunga penjaminan, maka LPS dapat melakukan perubahan di luar periode reguler tersebut. Jadi LPS betul-betul adaptif terhadap perkembangan yang ada. Sebagai bagian dari ketentuan dalam program penjaminan, kami kembali menyampaikan bahwa dalam hal suku bunga simpanan yang diberikan antara bank kepada nasabah penyimpan berada di atas tingkat bunga penjaminan simpanan yang berlaku, maka simpanan nasabah tersebut menjadi tidak dapat dijamin atau masuk dalam kriteria program penjaminan LPS. Jadi tidak masuk ke dalam program penjaminan LPS kalau bunganya di atas tingkat bunga penjaminan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami menghimbau agar bank secara terbuka menyampaikan kepada nasabah penyimpan mengenai besaran tingkat bunga penjaminan yang berlaku saat ini. Dalam hal ini, melalui penempatan informasi dimaksud di tempat yang mudah diketahui atau melalui media informasi serta channel komunikasi bank kepada nasabah. Selanjutnya, dalam rangka melindungi kepentingan nasabah serta upaya menjaga kepercayaan nasabah deposan, LPS juga menghimbau agar bank tetap memperhatikan ketentuan tingkat bunga penjaminan simpanan dimaksud dalam rangka penghimpunan dana. Selanjutnya, dalam menjalankan operasional, bank juga dihimbau tetap mematuhi berbagai pengaturan dan pengawasan oleh otoritas jasa keuangan serta ketentuan pengelolaan likuiditas oleh Bank Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua atas penyampaian konferensi persnya. Jadi tadi menyimpulkan bahwa LPS mempertahankan tingkat bunga penjaminan untuk simpanan dalam rupiah di Bank Umum dan BPR serta untuk simpanan dalam valuta asing di Bank Umum. Mungkin selanjutnya kita menginjak ke tanya jawab. Apakah ada dari teman-teman media menyampaikan pertanyaan, bisa melalui langsung ya, langsung. Mungkin ada yang raise hand, bisa langsung. Silakan teman-teman, kalau mau menyampaikan pertanyaan langsung.
Apakah sudah jelas ya tadi yang disampaikan oleh Pak Purbaya? Ada ya? Oke, lewat tulisan juga kalau tidak berkenan langsung mungkin malu atau apa bisa lewat kolom chat. Ada ya? Baik, ini ada pertanyaan dari Silky, Mbak Silky dari Detikcom. Bagaimana dengan tren bunga kredit? Apakah ada kemungkinan naik lagi? Dan kalau ada, apa penyebabnya? Baru satu ya, dari Mbak Silky ya. Mbak Silke, mohon maaf. Oke, kalau tanya kemungkinan pasti ada, cuman peluangnya berapa persen itu kan. Jadi gini, kalau sampai sekarang kita monitor ya relatif terbatas ya kenaikannya. Mungkin masih belum kelihatan secara signifikan untuk kenaikan bunga kredit. Kita harapkan sih dengan masih melimpahnya uang di sistem, suku bunga pinjaman dari perbankan tidak naik dalam waktu dekat. Jadi kita melihat pertumbuhan uang di sistem cukup signifikan sampai dengan bulan terakhir sampai saat ini. Jadi kalau kita lihat ampelnya ampel betulan sekarang, bukan ampel pura-pura, uang betul-betul ada di sistem. Harusnya kalau kita lihat supply dan demand, kalau supply-nya berlebih harusnya harganya nggak naik dan ini bunga nggak naik. Dan ini yang terjadi di pasar sekarang, kita belum melihat adanya kenaikan suku bunga pinjaman yang signifikan. Walaupun berdasarkan pengamatan kita, ruang penurunannya juga menjadi terbatas karena tren bunga di luar negeri yang naik. Demikian, Mas. Ada tambahan dari Ibu? Ya, terima kasih Pak Ketua. Dan itu sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Silke tadi. Satu lagi Pak, ada lagi dari pertanyaan dari Nida, Investor Daily, Mbak Nida. Bagaimana perkiraan likuiditas perbankan sampai akhir tahun ini? Apalagi BI akan menaikkan GWM menjadi 9% pada September untuk bank umum. Kalau saya nggak tahu melangkahi BI apa enggak. Kalau saya lihat pengamatan saya di kondisi finansial atau supply uang di sistem, sekarang itu betul-betul cukup. Mungkin kalau kita lihat pertumbuhan M0 mendekati 40% sekarang, mungkin itu karena kemarin efek lebaran, tapi setelah lebaran mungkin akan turun sedikit, tapi saya yakin di levelnya masih di atas 20% pertumbuhan M0-nya, artinya masih amat cukup untuk mendukung pertumbuhan kredit maupun pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sampai akhir tahun saya perkirakan akan seperti itu. Jadi mesin atau minyak untuk meminyaki ekonomi masih akan ada di sistem sehingga ekonomi kita memiliki ruang untuk tumbuh lebih cepat. Ini terlihat dari pertumbuhan kredit antara lain yang sekarang sampai mencapai 9,3%. Ini karena kebijakan yang pas dari sisi moneter maupun sisi fiskal sehingga perbankan bisa tumbuh dan ruang bagi ekonomi untuk tumbuh pun menjadi terbuka. Saya tidak melihat walaupun di luar negeri ada gonjang-ganjing, kita tidak mengantisipasi ada gangguan yang berarti di sistem finansial dalam negeri, utamanya dalam hal likuiditas sistem keuangan. Mungkin Mas Prianto. Cukup ya. Makasih Pak Ketua. Ada satu lagi Pak, dari Pak Mas Kaidir, dari fartadi.com in Jogja. Apakah yang disampaikan LPS ini kepada pihak bank sifatnya menghimbau atau mewajibkan? Bisakah LPS mewajibkan? Ini harusnya yang kita sampaikan bahwa kalau mereka di atas bunga penjaminan itu mewajibkan, kita wajibkan mereka memberitahu ke nasabahnya. Ada beberapa bank, mungkin bank yang lagi ini sekarang bank digital ya, katanya bunganya di atas tinggi sekali, atas 8%, ya sah-sah aja selama mereka transparan
ke nasabah bahwa untuk bunga itu tidak dijamin LPS. Tapi seperti kita janjikan sebelumnya, kalau bank-bank digital itu tidak mengumumkan juga, dalam waktu dekat kami akan panggil dan kami akan announce bank-bank mana di channel mana yang simpanannya tidak dijamin oleh LPS. Jadi kita maunya mereka transparan ke nasabah perbankan. Ada tambahan dari Bu Lana, monggo. Izin, Pak. Baik, menambahkan ya bahwa memang ada persyaratan ketika simpanan itu dijamin dari sisi LPS, itu mungkin teman-teman juga ingat mengenai 3T, yaitu pertama tercatat di perbankan, jadi tabungan kita harus tercatat gitu di bank. Yang kedua tidak melebihi tingkat bunga penjaminan. Jadi kalau misalnya melebihi tingkat bunga penjaminan, kemudian ada terjadi sesuatu atas bank tersebut, maka simpanan tadi tidak dijamin. Yang ketiga tidak terkait dengan bank itu menjadi bank gagal, misalkan sebagai deposan juga mempunyai kredit dan kemudian kreditnya macet. Nah seperti itu juga simpanannya tidak dijamin ketika kita teliti, ternyata ada kaitan dengan kredit yang macet yang bisa menyebabkan bank itu menjadi bank gagal. Nah nasabah atau deposan sebaiknya menanyakan hal tersebut kepada bank, karena itu adalah hak dari para deposan untuk menanyakan berapa tingkat bunga penjaminan. Dengan menyadari hak tersebut, sebetulnya nasabah juga ikut membantu bahwa simpanannya dijamin oleh LPS. Jadi mudah-mudahan 3T ini juga bisa diperhatikan oleh para nasabah untuk ditanyakan juga kepada bank. Demikian Pak Mungkin saya tambah Dimas. sedikit Mas. Itu tingkat bunga penjaminan kan sebetulnya berubah dari waktu ke waktu. Kadang-kadang nasabah bingung kan lihatnya di mana. Di homepage LPS tuh ada informasi itu. Jadi kalau teman-teman nasabah bingung, cek aja halaman page-nya LPS, website-nya LPS. Informasi itu selalu ada. Terima kasih Pak Ketua dan Bu KE. Dan ini jawabannya saling melengkapi ya. Dan tadi yang disampaikan sangat lengkap. Jadi mungkin sampai mohon teman-teman wartawan juga menyampaikan bahwa nasabah bisa mengecek tingkat bunga penjaminan LPS di website LPS di www.lps.go.id. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi mengenai dari Mbak Agatha dari Antara. Mbak Agatha bertanya mengenai kenaikan suku bunga acuan Fed, apa akan mempengaruhi kebijakan suku bunga LPS ke depannya? Bagaimana proyeksi LPS mengenai perkiraan pertumbuhan ekonomi RI di tengah berbagai risiko saat ini seperti kenaikan bunga Fed dan konflik Rusia-Ukraina? Nggak tahu kita boleh jawab itu apa enggak, tapi saya jawab deh sebagai ya. Di LPS emang yang riset kita selalu mendiskusikan masalah itu dan dari hari ke hari dimonitor keadaan seperti apa. Dan kalau kita lihat apakah kita harus melakukan pengaturan suku bunga penjaminan kalau the Fed naik, saya tekankan ke teman-teman media bahwa kita bukan jajahan Amerika. Jadi kebijakan kita tergantung betul-betul terhadap kondisi finansial di pasar dalam negeri sendiri. Ya kalau misalnya inflasi naik kencang, di sini ada sinyal kebijakan naikin memperketat moneter, ya kita tidak akan mengganggu sinyal itu. Tapi kalau kebijakan bank sentral misalnya masih mendorong pertumbuhan ekonomi, kita akan mendukung kebijakan bank sentral tersebut dan tidak akan mengganggu sinyal kebijakan moneter dari bank sentral. Jadi bukan berarti the Fed naik, LPS akan menaikkan suku bunga penjaminan. Ini betul-betul tergantung kepada kondisi moneter makro di dalam negeri. Jadi kita negara merdeka. Proyeksi PDB kita itu untuk triwulan kedua 5,1 sampai 5,3%, kira-kira 5,2% di tengahnya. Untuk sepanjang tahun ini 5,2% nilai tengah proyeksi PDB kita. Jadi kalau orang kan takut global gonjang-ganjing, Indonesia pasti kacau juga. Enggak seperti itu. Yang pertama, size domestic demand kita cukup besar.
Jadi kalau kita jaga domestik hampir 80% ya Pak ya. Jadi kalau kita jaga domestik demand kita, walaupun global kacau-kacau, kita masih bisa tumbuh dengan baik. Yang kedua, kebijakan kita udah lebih bagus lagi karena kita lebih sinkron dengan antara fiskal, moneter, LPS, dan OJK. Sehingga dampak kebijakan di sisi fiskal dan moneter terhadap perekonomian ke depan akan lebih baik lagi. Tadi saya sebut angka 5,2, tapi saya selalu tergoda, tergantung kita semua. Kalau kita ngasih stimulus lebih, bisa lebih cepat dari itu. Jadi teman-teman nggak usah takut. Ini siklus bisnis kita kan 7 tahunan, siklus bisnis yang kita tahu ya. Kita mulai ekspansi lagi tahun 2021 ya, pertengahan. Artinya kalau kita sama bodohnya dengan sebelumnya, 7 tahun lagi kita masih ekspansi, artinya 2028. Kalau kita pintar dikit, lebih kencang lagi. Bisa 10 tahun, 11 tahun, jadi kita bisa sampai 2031 nanti ekspansi terus. Levelnya berapa tergantung kita semua. Jadi kita dalam upswing dalam siklus bisnis ekonomi kita. Jadi harusnya semuanya optimis dengan keadaan seperti ini. Yang takut adalah tahun lalu, tahun 2020, waktu kita ekonomi jatuh, kita sulit awalnya agak kesulitan memformulasikan kebijakan, tapi ketika kebijakannya sudah pas, kita keluar dengan relatif cepat sekali dari kejatuhan ekonomi. Dan sekarang kita mulai ekspansi lagi, harusnya bisa bertahan sepanjang itu. Jadi prospek ekonomi kita benar-benar baik, fondasinya kuat, kecuali kita melakukan kesalahan yang konyol. Rasanya sih enggak. BI, keuangan, OJK, LPS udah pintar sedikit lah dibanding sebelumnya. Mungkin itu. Terima kasih Pak Ketua. Penjelasan Pak Ketua sangat menenangkan. Ada satu lagi Pak sebenarnya, ini mungkin bisa dijawab dengan cepat. Dari Mbak Silke detik.com tadi, apakah ada dari informasi dari LPS mengenai berapa bank yang memberikan bunga simpanan jor-joran dan nggak sesuai dengan bunga penjaminan LPS? Bu Lana silakan menjawab Bu. Oh, sedikit. Ya, baik. Kita terus memperhatikan, tetapi memang dalam perkembangannya selalu dinamis ya. Jadi kadang ada yang masih lebih tinggi pada saat observasi, karena masa observasinya itu kan juga berubah-ubah. Jadi kami akan lihat lagi, tapi sejauh ini sih tidak kita akan cek lagi ya bagaimana perkembangan dari bank-bank yang tadi yang kemungkinan punya suku bunga lebih tinggi. Tetapi saya kira dalam hal ini nasabah harusnya juga harus proaktif lah dalam menanyakan suku bunga penjaminan LPS dibandingkan dengan suku bunganya. Nah ini yang harusnya ditekankan juga bahwa nasabah itu punya hak loh untuk bertanya. Ya, kami tadi seperti juga kata Pak Ketua lebih banyak melihat dari perkembangan secara rata-rata, dan secara rata-rata itu sangat baik. Tadi tercatat sebesar 2, berapa tadi? SBP 2,36 ya, 2,36. Ini kan masih di bawah suku bunga tingkat bunga penjaminan LPS yang 3,5. Nah, demikian sih Pak Dimas. Baik, terima kasih Bu Lana. Jadi cukup jelas ya. Ini sifatnya kita tidak tahu ya, karena ini sifatnya dinamis untuk pemberian tingkat bunga penjaminan kepada nasabah oleh bank. Apakah ada lagi teman-teman? Oh, di akhir muncul satu lagi Pak. Ini dari Mas Sandi dari Stabilitas. LPS tidak menjamin simpanan bank digital. Lalu ketika perkembangan uang digital makin pesat, apakah nantinya mempengaruhi regulasi LPS ke depan? Lalu tadi Bapak jelaskan akan memanggil bank digital yang tidak transparan soal bunga simpanan. Nanti seperti apa konsepnya? Jadi pernyataan LPS tidak menjamin bank digital itu tidak sepenuhnya benar. Selama bank digitalnya memberi tingkat bunga penjamin, deposito bunganya di bawah tingkat bunga penjaminan, ya dijamin oleh LPS. Dan bank digital juga diwajibkan ikut
program penjaminan LPS, jadi mereka bayar premi juga. Yang tidak dijamin adalah yang tadi kata seperti Bulana tidak memenuhi 3T tadi. Kalau tingkat bunganya di atas tunggal penjaminan otomatis tidak dijamin. Langkah ke depan, saya dengar di luar banyak sih bank-bank digital katanya yang nawarin bunganya tinggi. Selama saya ulangi lagi, selama dia menjelaskan ke nasabahnya ya nggak apa-apa mungkin. Tapi yang nggak boleh adalah unfair informasi yang tidak adil dalam pengertian nasabah tidak tahu bahwa uangnya dijamin. Langkah ke depan ya kita lihat bank-bank mana yang promosikan bunganya 8% atau lebih. Nanti kita coba kirim surat untuk memberi informasi kepada nasabahnya. Nanti kita cek dia betul-betul ngasih informasi apa tidak. Kalau enggak nanti kita panggil banknya. Kalau enggak mau juga ya kita yang mengeluarkan bank mana yang tidak dijamin. Itu mungkin. Ya, terima kasih Jadi Pak. pendekatannya bertahap, bukan pukul-pukul begitu. Dan bank digital juga bukan berarti jelek ya. Jadi saya nggak bilang bank digital jelek, tapi kita minta informasinya lebih transparan karena banyak ada beberapa orang yang telepon saya, ini dijamin nggak? Ini katanya dijamin nih, kok bunganya segini gede banget? Kamu ngapain aja? Jadi nyalain saya dia. Ya, tapi ya kita akan approach secara bertahap. Baik, terima kasih Pak Ketua. Jadi mungkin menegaskan lagi bahwa semua bank, baik bank umum maupun BPR adalah ikut serta dalam penjaminan simpanan, jadi dijamin oleh LPS. Jadi yang tidak dijamin oleh LPS adalah simpanan yang tidak sesuai dengan 3T. Jadi salah satunya terkait dengan acara hari ini adalah melebihi tingkat bunga penjaminan simpanan. Ya. Baik, satu lagi dari Pak Marjudin, iPod News. Pak Marjudin ini menanyakan kenapa kok keputusan mempertahankan tingkat bunga suku bunga penjaminan itu selalu mengacu pada hasil keputusan dari suku bunga acuan BI yang kebetulan kemarin juga ditetapkan untuk ditahan. Ya, itu juga nggak sepenuhnya betul. Tahun-tahun sebelumnya BI turun, kita nggak turun. Tapi akibatnya sinyal kebijakan moneter terganggu. Ini semacam sinkronisasi kebijakan. Jadi jangan sampai Bank Sentral maunya melonggarkan kebijakan moneter, tapi karena kita nggak dengar, kita tetap aja turun. Rupanya nggak turun misalnya. Suku bunga penjaminan lebih tinggi pengaruhnya rupanya terhadap suku bunga deposito dibanding policy rate Bank Sentral. Jadi kalau Bank Sentral turun, tingkat bunga penjaminan nggak turun, tingkat bunga deposito juga nggak turun. Akibatnya kita mengganggu kebijakan moneter Bank Sentral. Jadi mau gas kita ngerem di sini. Kita nggak mau itu terjadi lagi. Jadi bukan kenapa ikut. Utamanya kita akan mendukung kebijakan yang mensupport pertumbuhan ekonomi atau recovery ekonomi ketika krisis seperti kemarin. Itu utamanya. Ya, terima kasih Pak. Mungkin melengkapi bahwa itu merupakan sinergi kebijakan ya di antara anggota KSSK. Coba, tidak ada lagi ya. Baik, kalau tidak ada lagi, saya hitung ya, 1, 2, 3, nggak ada. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman, rekan-rekan wartawan, media yang sudah hadir dalam konferensi pers ini. Dan terima kasih kepada Bapak Purbayudi Sadewa, Ketua DK LPS, kemudian kepada Ibu Lana Sulistianingsih, Kepala Eksekutif LPS, dan Bapak Priyanto Budi Nugroho, Direktur Eksekutif Surveillance Pemeriksaan dan Statistik. Dan kita akan bertemu di kesempatan lain tentunya, dan semoga konferensi pers tingkat bunga penjaminan LPS pada hari ini bermanfaat bagi kita dan bagi negara kita. Terima kasih semuanya, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.